Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Baik, syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya, dan tentunya sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ke-15 kalau nggak salah ya. Ya, pertemuan yang ke-15, dan seperti yang teman-teman ketahui ya, kita sudah masuk di akhir daripada beberapa bab akhir daripada jilid yang pertama gitu ya. Jadi kalau di pertemuan yang kemarin ya, kalau nggak salah itu kita sudah mencoba yang namanya mengerjakan latihan-latihan atau mungkin membaca beberapa paragraf ya, yang saya kira di situ kita dikenalkan dengan beberapa mufradat baru terkait dengan anggota tubuh kita seperti itu ya. Jadi kemarin mungkin ada yang namanya adudun ya, kemudian berfak, sa'id, kafun, mi'asam, rushun, rushun ya, asbu, ibham, sababah dan seterusnya gitu. Dan saya kira untuk yang terkait dengan yang mufradat ini itu kita tinggal yang namanya menghafal gitu aja ya. Jadi kemarin alhamdulillah teman-teman sudah bisa sedikit banyak sudah bisa menerjemahkan ya beberapa kalimat termasuk dengan adanya mufradat baru seperti itu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya penggunaan fiil mudhari dengan kata ganti hiya dengan anti seperti itu ya. Jadi kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengenal yang namanya fiil mudhari dengan kata ganti ana, kemudian huwa ya, kemudian nahnu ya, sama kalau nggak salah sama anta juga seperti itu ya. Itu yang terkait kemarin fiil mudhari. Dan pada pertemuan kali ini yang di pelajaran yang ke-24 ini ya, kita akan dikenalkan dengan yang namanya fi'il mudhari dengan kata ganti hiya dan anti seperti itu ya. Jadi di sini ada misalkan contoh hiya ya. Hiya itu digantikan dengan nama orang atau kedudukan seseorang ya. Contohnya al-um. Di sini kan mufrad muannas ya. Mufrad muannas itu ternyata dalam penggunaannya itu mirip dengan yang namanya kata ganti hiya seperti itu ya. Nah, ini juga sama sobiyah. Sobiyah kalau kan artinya ibu ya. Kalau sobiyah itu artinya bayi perempuan seperti itu ya. Itu sobiyah. Kalau laki-laki sobiyun gitu ya. Jadi sobiyun itu bayi laki-laki. Kalau sobiyah itu artinya bayi perempuan. Dan sama-sama yang namanya al-um sama sobiyah, dia bisa kemudian menggunakan kata ganti hiya seperti itu ya. Seperti yang teman-teman lihat di kolom ini seperti itu. Dan di sini kalau teman-teman lihat juga ya, kita dikenalkan dengan kata ganti anti. Ya, anti itu kan artinya kamu perempuan ya. Jadi kalau kamu perempuan, kalau kita mau jadikan, kalau kita mau masukkan di fi'il mudhari, itu jadinya adalah dia ini mirip dengan anta ya. Cuman setelah kalau anta kan hanya tak saja gitu ya. Nah, tapi kalau anti ada ditambahkan dengan yang namanya ya dan nun seperti ini ya. Jadi kalau anta kan tajlisu ya. Nanti kalau anti jadinya adalah tajlisi. Nah, ada tambahan ya dan nun di belakangnya. Seperti itu ya. Ya. Jadi sama juga ya dengan hiya. Hiya ini secara penggunaannya atau mungkin dengan kata ganti tak di situ memang sama dengan yang namanya anta gitu ya. Nah, jadi anta sama hiya itu sama-sama menggunakan tambahan ta di depan. Nah, makanya takumu di sini itu ternyata bisa ya kemudian jadi mewakili daripada hiya, bisa juga mewakili daripada anta seperti itu ya. Nah, jadi kalau hiya dan anta itu fi'il mudhari'nya sama seperti itu ya. Jadi untuk membedakannya kalau misalkan kita ketemu dalam suatu teks bahasa Arab itu gimana caranya? Ya kita lihat aja ya daripada kata-kata setelahnya atau kata sebelumnya. Mana subjek yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau subjeknya dia itu perempuan berarti dia itu adalah hiya seperti itu ya. Nah, kalaupun dia itu subjeknya adalah anta nanti kelihatan juga di situ. Nah, jadi antara dua kalau kita ketemu dengan fi'il mudhari yang diawali dengan ta ya, itu antara dia itu hiya dan antara dia itu anta seperti itu ya. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Ini sudah ada Bu Ika sama Bu Nia ya. Baik.
Mungkin di sini boleh saya minta bantuannya dibaca sama Bu Ifah terlebih dahulu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Abi yadhabu ilal mazra'ati. Nah, atau mungkin dari Ayaku Afan Bu Ifah, mungkin dari atasnya aja. Nah, Darsu Arabi al-Yusrun. Nah. al-ummu tajlisu. Hmm. As-sobiyatu taqumu. Hmm. Ia tamshi. Hmm. Anti tajlisina. Anti takumina. Hmm. Anti tamshina. Anti tamshina. Ya, baik, jazakallah khairan Bu Ifa ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ternyata hanya ada dua kata ganti ya. Kata ganti apa namanya? Hia dengan kata ganti apa sebentar ya. Ya, kata ganti hia atau yang sama sobiah ini ya dengan kata ganti anti ya. Nah, ini mungkin sekaligus saya tuliskannya ya. Tuliskan fiil daripada jalasa yajlisu atau mungkin tajlisu ini fiilnya kalau kita cari di kamus gimana sih ya, itu yang keluar itu seperti ini ya, ini adalah jalasa yajlisu ini ya. Ini kalau yang di sini ya, kemudian yang sebelahnya ya, sebelahnya itu ada yang namanya koma yakumu ya, koma yakumu, kemudian jalasa yajlisu ya. Kemudian apalagi di sini ada yang namanya masya yamsi. Dan saya kira ini beberapa pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas ya beberapa mufradat ini. Masya yamsi itu artinya berjalan ya. Kemudian koma yakumu artinya berdiri ya. Jala saya jelisu itu artinya duduk ya. Ini boleh dicatat ya. Kalau mungkin ada buku khusus mufradat itu boleh, itu lebih bagus ya. Kita punya buku mufradat itu dituliskan di situ, itu saya kira lebih bagus ya. Jadi jelas ya kalau apa namanya, dia itu memang sama dengan anta. Kalau anti tinggal ditambahkan ya di belakangnya. Ya, di awal dengan ta tapi ditambahin dengan ya dan nun di belakangnya. Dan sebelumnya harokatnya harus dijadikan kasroh seperti itu ya. Jadi tajlisi. Nah, ya. Oh ini ya keluar ya ini barusan ya. Ya. Baik, mungkin kita lanjutkan aja ya, Bu Iva ya, boleh dibaca yang di paragraf pertama. Abi yadhabu ilal mazra'ati. Ayahku pergi ke sawah. Wa ummi tamkuthu fil baiti. Dan ibuku tinggal di rumah. Dia la tadhabu, dia tidak pergi. Dia tajlisu alal kursyi. Dia duduk di atas kursi. Janibaha ukhti. Bijanibaha, bi ya, bijanibaha. Janibaha. Ada binya ya Bu ya, bijanibaha. Oh, di sini tidak ada di Oh nggak ada, kitabnya. di kita nggak ada. Oh iya. Hmm. Memang Di, sama sih ya, bijanibi sama janiba itu sama. Ya. Cuman tadi kalau memang nggak pakai janiba juga nggak pakai bi juga nggak apa-apa. Ya. Boleh lanjutannya Bu, janiba. Bijanibaha ukhti soghiratu. Mhm. Di sampingnya Mhm. saudaraku yang kecil. Ada gitu ya. Umru. Ada saudaraku ya. Ada di sampingnya saudaraku yang kecil. Umruha sanatani. Umurnya 8 ya. Umruha sanatani. Sanatan bukan 8 ya Bu. 8-nya di mana nih? Jadi di sini tuh ada musanna ya Bu ya. Jadi mufradnya itu sanatun, musannanya itu sanatani ya. Nah, jadi sanatun, sanatani, sanawatun. Ya, seperti itu ya. Jadi sanatani ini musanna daripada sanah ya Bu ya. Di sanah itu artinya tahun ya. Berarti sanatani itu dua tahun. 2 Ya. tahun. Jadi di sampingnya ada. Nah, kalau misalkan diawali dengan kata penghubung yang menunjukkan tempat ya, seperti biasa harus ditambahkan dengan ada ya. Di sampingnya ada saudaraku perempuan. Umurnya berapa? Umurnya 2
tahun. Kemudian lanjutannya Bu. Ukhti tamshi au tajri ila huna wa ila hunaka thumma taqumu janibal ummi. Saudaraku berjalan atau berlari ke sini dan ke sana. Kemudian dia duduk di samping, dia berdiri di samping ibu. Ya, kemudian dia berdiri di samping ibu, masya Allah ya. Jadi di sini kita ya baik ya, Bu Ifa jazakallahu khairan. Ya, kita di sini dikenalkan dengan beberapa mufradat atau mungkin kata fi'il mudhari dengan kata ganti huwa ya, kemudian hiya sama satu lagi iya, huwa sama hiya. Jadi ini sekaligus murojaah daripada pertemuan yang kemarin ya, bahwasanya kalau kemarin kita sudah dikenalkan dengan fi'il mudhari dengan kata ganti huwa, sekarang kita dikenalkan dengan kata ganti ya. Jadi sekaligus murojaah. Di sini misalkan ada abi ya. Abi itu kan bapakku ya. Bapakku itu kata gantinya apa? Ya, kata gantinya adalah huwa ya. Makanya di sini menggunakan yadhabu dengan menggunakan ya di awal fi'il mudhari ya. Kemudian ummi tamkusu. Nah, ini kenapa dia menggunakan ta ya? Karena fi'il mudhari dengan kata ganti hiya itu harus diawali dengan ta ya, seperti itu ya. Jadi mirip dengan kasus daripada kata ganti anta seperti itu ya. Kemudian hiya la tadhabu. Nah, ini juga menggunakan ta karena kata gantinya hiya ya. Jadi hiya itu kadang-kadang diwakili dengan nama atau kedudukan seseorang, misalkan kedudukan ibu di sini ya. Kemudian hiya tajlisu, dia sedang duduk ya. Kemudian ukhti tamshi au tajri ya. Nah, saudariku ya, saudariku sedang berjalan dan berlari ilahuna wa ilahuna, ke sini dan ke sana. Summataku. Kemudian dia perempuan berdiri ya. Nah, ini kadang-kadang teman-teman kebingungan ya, kadang-kadang tentukan ini kan takumu nggak ada yang namanya subjeknya ya. Itu bisa sebenarnya bisa anta sama hia kan ya. Iya, bisa anta sama hia ya. Cuman kita lihat saja di pembahasan sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu kita bahas apa? Nah, ternyata kita sebelumnya membahas bukti. Jadi di sini bukan anta tapi dia adalah kata gantinya adalah hia seperti itu ya. Jadi supaya bisa tahu apakah fi'il mudhari'nya dia ini dengan kata ganti hia atau anta, kita lihat sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu ukhti, berarti kata gantinya adalah hia seperti itu ya. Baik, mungkin kita lanjut ya di pembahasan selanjutnya ya. Di sini boleh ke Bu Endah ya. Iya, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Yang ini Bu, yang mada ta'malul ummu. Mada ta'malul ummu hiya tajlisu 'alal kursi. Diartikan, Ustaz. Ya, diartikan sekalian. Dilakukan oleh ibu, dia duduk di atas kursi. Apa Bu? Tadi mada ta'malu? Apa yang Dilakukan oleh ibu, dilakukan oleh ibu? dia sedang duduk di atas kursi. Ya, dia sedang duduk di atas kursi. Ya, lanjutannya Bu. Mada ta'malu sobiyatu, apa yang dilakukan oleh sobiyatu apa ya? Sobiyah tadi artinya adalah bayi perempuan ya Bu ya. Jadi kalau bayi laki-laki itu kan sobi ya. Nah, kalau perempuan itu sobiyah. Ya, makanya ada sebenarnya di hadis itu ya terkait syariat syariatkannya mengadani bayi yang baru lahir itu kan supaya tujuannya salah satunya tidak diganggu dengan yang namanya ummu sibian ya. Nah, sibian ini merupakan jamak daripada sobi ya. Ya. Dan ummu sibian, tapi ummu sibian ini ya nama jin ya kalau ummu sibian gitu ya. Jadi makanya disuruh kita kemudian itu mengadani bayi yang baru lahir karena memang ada yang kemudian jin yang dia ini sukanya ganggu bayi namanya ummu sibian. Nah, sibian ini memang berasal dari dia ini jamak ya, mufradnya sobiyun. Jadi sobiyun sobiyah ini sibian itu ya. Jadi sobiyah ini anak atau bayi perempuan ya Bu ya. Jadi mada ta'malu sobiyah, apa yang dilakukan oleh bayi perempuan. Atau mungkin nggak hanya bayi ya, bisa mungkin lebih gede lagi ya, itu bisa ya. Misalkan bayi 5 tahun, bayi balita misalkan, itu bisa menggunakan sobiyah juga ya. Boleh lanjutannya Bu? Hiya tamshi wa tajri wa takif.
Dia, nah ini lupa. Tamsi. Masya, yamshi ya. Ada tamasya. Tamasya biasanya ngapain? Biasanya jalan ya. Oh, Jadi dia tamshi itu berjalan ya Bu ya. Dia sedang berjalan, berjalan dan dan lupa semua Ustadz ya. iya Bu, Dan ini memang berlari, ya, dan berlari ya benar, dan berlari dan berlari dan berhenti. dan berhenti ya. Hmm. Ada masya yamshi itu berjalan, jara yajri itu berlari, kemudian waqafa yaqifu itu artinya berhenti ya, seperti itu Berhenti. ya. Jadi mungkin saya juga minta teman-teman juga ya, kalau bisa tiap hari itu apa yang sudah pernah kita pelajari itu dibuka terus ya. Karena memang kalau dulu saya di pesantren ya, itu memang bagaimanapun ketika setelah Isya ya, setelah Isya itu kita nggak langsung belajar pelajaran sekolah ya. Tapi kita ini dikasih suatu pelajaran bahasa Arab gitu ya. Hampir tiap hari itu mesti ada pelajaran bahasa Arab di apa namanya di kamar gitu ya, di dar ya, waktu dulu itu. Boleh lanjutannya Bu Enda? Ya. Aina taqumu sofiyatu, di mana bayi perempuan itu berdiri. Berdiri, koma yakumu ya. Ia taqumu janiba ummiha, dia berdiri di samping ibunya. Ibunya. Kemudian Hal takumul umu, apakah ibumu apakah ibu sedang berdiri? Ibumu ummu saja bukan nggak ada kannya di situ ya. Kalau ada ya. kannya baru ibumu ya. Apakah ibu sedang berdiri gitu ya? Ya Bu, La takum. Tidak, dia tidak sedang berdiri tetapi sedang duduk. Baik, jazakallahu khairan ya Bu ya. Baik, kita di sini dikenalkan lagi ya. Jadi kalau tadi di paragraf sebelumnya ini campuran antara huwa dengan hiya ya. Fi'il mudhari dengan kata ganti huwa dan hiya. Sekarang ini dengan kata ganti hiya semuanya ya. Tapi dilihat ya di sini hiya itu bisa kemudian diwakili dengan kedudukan ya, sebagaimana dia juga bisa diwakili dengan kedudukan sobiyah ya. Jadi di sini sudah dicukupi dengan yang namanya kedudukan yang lain. Dan mungkin ini penting juga ya buat saya sampaikan bahwasannya kita ketika mau bikin yang namanya suatu kalimat dalam bahasa Arab ya. Kalau kita mau bikin suatu kalimat dalam bahasa Arab itu tidak serta-merta seperti mirip dengan kita membahas atau membuat kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dan Inggris itu kan biasanya diawali dengan subjek ya. Nah, makanya contohnya misalkan Budi pergi ke pasar diawali dengan Budi ya. Nah, sama juga dengan misalkan apa namanya bahasa Inggris misalkan Budi goes to market misalkan ya. Itu kan diawali dengan yang namanya subjek. Ya. Nah, berbeda dengan bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu seringnya yang namanya kita mau bikin suatu kalimat ya, itu kita mendahulukan yang namanya kata kerjanya terlebih dahulu ya. Makanya sebagai contoh di sini ya, mada ta'malul ummu. Ummunya di belakang daripada fiil, di belakang daripada kata kerja ya. Nah, ini memang seperti ini kebanyakan dalam bahasa Arab. Dan apakah boleh kalau misalkan ditanya ya, apakah boleh kemudian subjeknya diletakkan di depan? Boleh saja, cuman ya jarang ya orang Arab mengucapkan demikian gitu ya. Seperti itu ya. Tapi kasusnya mungkin berbeda ya ketika yang di depan adalah kata ganti, misalkan kata ganti hiya di sini ya, makanya dia ini di depan ya. Hiya tajlis, hiya tamshi, tajri wa taqif ya. Hiya taqum, hiya la taqum, bal tajlis seperti itu ya. Nah, tapi kalau di situ kita menggunakan kedudukan lain dalam artian ada pengganti nama yang lainnya, itu biasanya nama yang lainnya terletak di setelah kata kerja ya seperti itu ya. Tadi alhamdulillah tadi Bu Enda sudah bisa apa ya menerjemahkan sekaligus bisa mengartikan gitu ya. Baik, untuk lanjutannya ya, mungkin lanjutannya boleh saya minta dibacakan sama Bu Teti ya. Nah, tafadholi Bu Teti. Ustadz izin keluar sebentar ya, mau ganti HP. Nanti masuk Oh lagi. ya, siap-siap Bu. Ya. Awan Ustadz, kalau ini ya salah. Oh ya, oh ya ya nggak apa-apa. Terlambat tadi salah Mas. Oh ya, sebelumnya mungkin ini dulu aja biar nggak
gampang salah ya. Jadi di sini ada beberapa fiil baru ya Bu ya. Misalkan jalasa yajlisu itu artinya duduk ya Bu ya. Kemudian qama yaqumu itu berdiri, masya yamshi itu artinya berjalan ya. Dan kalau dengan kata ganti hiya kita menggunakan awalnya dengan ta di situ ya. Tapi kalau Kayak dengan pakai anta ya, ya Ustadz? sama dengan anta. Nah, nggak ada bedanya sama anta ya. Nah, tapi kalau anti itu sama dengan anta, cuman hanya ditambahin dengan belakangnya dengan ya dan nun. Jadi jadinya tajlisina ya. Nah, Oh, ya, seperti itu ya Bu ya. Itu secara singkatnya yang saya jelaskan dari di awal ya. Boleh dibaca nih Bu yang dia Maryamu. Bismillah. Hmm. Ya Maryamu qaumi. Wahai Maryam, berdirilah. Ya Afan ya, ini sebenarnya ada sedikit kesalahan ya. Kesalahan cetak. Jadi yang benar adalah kumi pakai domah ya. Jadi bukan kaumi tapi kumi. Saya kira di cetakan yang baru itu menggunakan domah ya dan ya. Jadi hanya cetakan yang lama ya. Baik, boleh dilanjutkan Bu. Mada ta'malina ya Maryam? Hmm. Apa yang sedang kamu lakukan ya Maryam? Hmm. Ana akumu, saya berdiri. Sedang berdiri ya Bu. Saya Jangan sedang lupa ya. berdiri. Nah, Ya. kemudian Aina taqumina, hmm. di mana kamu berdiri? Di mana kamu sedang berdiri? Sedang berdiri. Nah, Akumu fi makani. Saya sedang berdiri di tempatku. di tempatku ya. Hal tajlisina, apakah kamu duduk? Kamu sedang duduk? Hmm. La ajlisu bal aqumu. Tidak. Saya tidak sedang duduk tetapi sedang berdiri. Berdiri. Baik. Jazakallahu khairan Bu tadi ya. Baik. Di sini saya jelaskan ya bahwasanya di sini yang di awal tadi yang dibaca sama Bu Teti ini ternyata ada suatu fiil yang namanya adalah fiil amr ya. Jadi kalau yang namanya fiil amr dengan kata ganti anta itu kan dia kan jadinya adalah misalkan ada koma yakumu itu kan jadinya kum gitu ya. Tapi kalau perempuan ya itu tinggal ditambahkan dengan yang namanya ya di situ di belakangnya. Makanya kemarin mungkin Bu Teti masih ingat ya tanya ini kok biasanya ada yang ta'ali gitu ya. Jadi kalau ta'al ya kalau ta'al itu khusus untuk perempuan apa untuk laki-laki. Kalau ta'ali itu untuk perempuan ada tambahan ya di belakangnya. Ada tambahan ya di belakangnya tanpa tambahan nun ya. Soalnya kalau nun itu kan untuk fi'il mudhari ya. Tapi kalau fi'il amr itu hanya ya saja ya. Nah, jadi ya Maryamu kumi gitu ya, kumi ya, gitu ya. Berdirilah gitu ya, artinya ya. Berdirilah itu artinya berdiri kumi ya. Kemudian selanjutnya ya ada yang namanya ta'malina ya. Ta'malina ini kata gantinya apa ya? Kata gantinya hiya atau anti? Anti ya. Jadi kalau perhatikan ini kan ya Maryamu ini kan sedang berbicara sama Maryam ya, wahai Maryam gitu ya. Nah, makanya kalau sedang bicara sama orang ya, itu kita yang namanya fiil yang kita gunakan itu mesti antara dia itu anta atau anti seperti itu ya. Kan yang namanya ngomong gitu ya. Itu ya kita yang menggunakan anta atau anti gitu ya. Kamu atau kamu laki-laki atau kamu perempuan. Dan untuk jawabannya kita menggunakan ana ya. Jadi kalau di pertanyaannya anta atau anti, jawabannya menggunakan ana ya. Kemudian aina takumina ini juga perempuan ya. Kalau laki-laki itu takumu ya. Kalau perempuan takumina ya. Kemudian akumu ya. Dan akumu ini nggak dibedakan ya antara laki-laki sama perempuannya ya. Menggunakan anak ya. Kemudian tajlisina itu untuk perempuan ya. Anti ya. Jadi yang di sini semuanya anti semuanya ya. Hal tajlisin, apakah kamu perempuan sedang duduk? La ajlisu bal aku. Tidak, saya sedang tidak duduk tapi sedang berdiri. Ya. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya kira jelas sih itu tadi ya. Baik, mungkin saya lanjutkan di sini ya. Tinggal ada 3 baris lagi ya. Di sini ada yang namanya ijlisi ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau anta itu kan ijlis ya. Tapi kalau perempuan ijlisi ada tambahan ya di belakangnya ya. Kemudian
Mada ta'malina, apa yang kamu kerjakan ya wahai Maryam? Ana ajlisu, saya sedang duduk ya. Ala ayyi syai'in tajlisina. Nah, ini mungkin Bu Teri tahu artinya apa? Ala ayyi syai'in tajlisina. Yang mana? Ala ayi. Nah, ayyi masih ingat Bu artinya Bu? Ayyi? Di mana? Apa ya? Ya, iya, bisa apa? Bisa yang mana gitu ya. Nah, jadi ala ayyi syai'in artinya di atas Di atas mana sesuatu. ya. Jadi sesuatu yang di atas ya maksudnya boleh aja langsung seperti itu ya Bu ya. Jadi ala Sesuatu ayyi kamu syai'in. duduk. Gitu ya. Jadi di atas apa gitu ya mungkin ya. Ah, Di atas apa kamu sedang duduk. duduk. Kemudian jawabannya Ajlisu alal maq'adi. Saya sedang duduk di atas bangku. di atas bangku. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jazakallahu khairan, benar ya. Jadi seperti itu ya, ala ayyi syai'in itu di atas apa seperti itu ya. Di atas apa atau di atas mana itu bisa aja ya seperti itu ya. Baik, lanjutannya mungkin saya minta bantuannya dibaca sama Bu Ifah mungkin ya. Nah. Ya Maryamu, ta'alai Nah, huna. ini ta'ali ya, ta'ali bukan ta'alai. Ta'ali. Ta'ali huna. Hai Maryam, apa yang kamu lakukan di sana? Ta'ali, Apa yang saya lakukan di sana? apa dia ta'ali itu artinya kemarilah ya Bu ya. Marilah ya. Iya kan dia kan sama dengan ta'al ya. Ta'al itu untuk laki-laki, kalau perempuan itu ta'ali. Ini kemarilah. Dia ini fi'il amr ya. Yang perintah. Kemarilah ke sini. Kemarilah gitu ya. Ya, kemarilah ke sini ada hunanya ya. Nah, lanjutannya Bu. Mada ta'malina. Apa yang kamu lakukan? Ana akhduru huna. Saya sedang hadir di sini. Hal tamshina ila huna. Apakah kamu sedang berjalan ke sini? Naam. Ila huna. Ya, saya sedang berjalan ke sini. Ke sini. Irji'i ila makaniki. Kembalilah ke tempatmu. Ke tempatmu. Mada ta'malina, apa yang sedang kamu kerjakan? Arji'u ila makani, saya sedang kembali ke tempatku. Min aina tarji'ina, di mana kamu kembali? Ada min di sini Bu, di min. Mana? Dari mana kamu Dari mana kamu kembali? Arji'u min makanika, saya kembali dari tempatku. Tempatmu ya. Tempatmu ya, tempatmu. Ya, baik, cukup Bu Iva ya. Jadi di sini saya kira teman-teman sudah tahu ya bahwasanya ada yang namanya ta'ali ya. Ta'ali itu merupakan fi'il amr yang dia itu tidak memiliki yang namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari, atau istilahnya dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu adalah fi'ilun jamid ya. Jadi jamid itu ya mungkin teman-teman tahu ya, jumud itu kan dia susah diatur kan ya kalau jumud. Ya, makanya dia ini ya nggak bisa kemudian dia memiliki fi'il madhi dan fi'il mudhari. Maksudnya ya dia nggak bisa diatur istilahnya seperti itu ya kalau dalam perspektif ini ya. Nah, jadi ta'al ya itu dia itu tidak memiliki fi'il madhi dan fi'il mudhari, tapi dia hanya memiliki bentuk fi'il amr saja, atau istilahnya ketika ada suatu fi'il yang hanya memiliki satu bentuk saja dalam macam-macam fi'il, itu dia namanya adalah fi'il jamid ya, seperti itu ya. Sama juga dengan kata asa ya. Mungkin di Al-Qur'an tahu ya mungkin ya teman-teman ya. Asa anta qulu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa anta tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi ada kata-kata asa. Jadi kalau asa itu dia hanya memiliki bentuk fi'il madhi, tapi dia tidak memiliki fi'il mudhari, sebagaimana dia juga tidak memiliki fi'il amr. Jadi kalau asa itu kan fi'il madhi saja ya. Nah, kalau ta'al itu hanya fi'il amr saja. Seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Itu yang contoh-contoh fi'il jamid seperti itu ya. Yang tadi sudah dijawab sama Bu Ifah, udah benar semuanya ya. Jadi di sini ada yang ta'malin, saya tadi udah ya. Kemudian ahdur, tamshin, amshi, ya. Kemudian irji'i. Nah, irji'i ini saya kira banyak ya di Al-Qur'an ya, termasuk ayat yang berkutip ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya.
LGI. Di sini kembali kemana LGI? LGI di sini dalam ayat itu tadi kembali ke nafsun. Ya. Nafsu atau jiwa itu dalam bahasa Arab dia ini memiliki sifat muannas ya, meskipun dia ini juga memiliki akhiran ta marbutoh. Jadi nafsun dia itu muannas ya, bukan mudzakkar. Itu ya. Jadi makanya di situ menggunakan RJI karena di situ ya kita sedang berbicara dengan yang namanya jiwa. Jadi kalau kita ngajak bicara ya kita menggunakan anti ya karena perempuan di situ. Makanya di situ RJI ila makaniki. Atau mungkin dalam ayat RJI ila rabbiki mardiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini saya kira tadi udah benar semuanya yang terjemahkan sama Bu Eva ya. Mungkin lanjutannya boleh dibaca sama Bu Endah mungkin ya. Boleh Bu Endah? Oke. Mada tak malina apa yang kamu lakukan? Arji'u ila makani. Saya kembali ke tempatku. Yang mana Bu? Yang mana Ustaz? Yang mana? Ya. Bang Bu. Iya, tadi Bu yang ini kan ya Fatimah. Ya, benar nggak Bu? Oh, yang Fatimah. Ya, yang Fatimah itu. Ya. Ya Fatimah, mada tak malu Maryam itu ya. Ya. Ya Fatimah akhirnya dilakukan oleh Maryam. Benar. Jadi Maryam, di situ yang jadi subjek Maryam ya, bukan Fatimah ya. Iya. Jadi dia ini seakan-akan membicarakan Maryam gitu ya. Lanjutannya Bu. Maryam takumu, Maryam sedang berdiri. Suma tahduru ila makanika. Kemudian hadir ke tempatmu. Suma tarji'u ila makaniha. Kemudian kembali ke tempatnya. Tempatnya Maryam ya ini ya. Ya, ke tempatnya Maryam. Kemudian Ya, ana tajlisu alal maq'adi. Dia saat ini sedang duduk di atas bangku. Lagi Ustaz. Boleh satu paragraf lagi boleh? Mada ta'malul hamidatu fil Dimah ya, bukan Hamidah ya. Khotimah ya Allah. Ya. Mada ta'malul khotimatu fil matbakhi. Apa yang dilakukan oleh pembantu itu di dapur ya ini? Ya, di dapur. Jadi tulisan V ya, tulisan V ini boleh saja seperti ini ya. Ini yang istilahnya dalam khot itu namanya khot rik'ah gitu ya. Jadi ada khot naskhi, itu khot naskhi itu yang biasanya digunakan dalam Al-Qur'an ya. Atau kalau dalam Microsoft Word itu dia menggunakan yang namanya tradisional Arabic, itu yang namanya khot naskhi ya. Tapi kalau khot rik'ah dia ini memang tulisannya sedikit berbeda ya. Nah, di sini ada yang namanya contohnya seperti ini V ini. Jadi di sini yang menggunakan khot yang beda. Jadi, boleh Bu lanjutannya? Al-khadimatu ta'khudul ma'a. Ya, al-khadimatu ta'khudul ma'a minal bi'ri. Pembantu itu mengambil air dari sumur. Dari sumur. Kemudian menyalakan api. Masya Allah. Nggak tahu ya Bu, ini terus elu artinya menyalakan ya. Fi'ilnya apa Bu? Ya, Sya'ala. Sya'ala. Ini ya. Asy'ala yash'ilu. Asy'ala. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Di sini kan diawali dengan dhammah ya. Nah, biasanya kan diawali dengan fathah. Kalau fi'il mudhari yang diawali dengan dhammah ya, itu mesti ya, dia itu diawali dengan fi'il madinya dengan hamzah ini. Nah, ketahuan kan ya. Jadi meskipun harokatnya kita hilangin, bisa saja kita ini langsung saja membaca tusqil seperti itu ya. Jadi tadi apa Ustaz? Alu ya ininya. Ya, asy'ala yus'ilu ya. Asy'ala yus'ilu. Jadi mirip dengan akfala yukfilu ya. Nah, itu kan di fi'il madinya terdiri daripada 4 huruf dan diawali dengan hamzah. Nah, jadi kalau fi'il madinya seperti itu, dia diharuskan terkait dengan fi'il mudhari'nya harakatnya menjadi dhammah untuk fi'il atau mungkin huruf pertamanya seperti itu ya. Baik, boleh dilanjutkan Bu Indah?
Ya, dia tatbahur ruza. Dia sedang memasak nasi. Beras. Nasi apa ya? Beras ya. Boleh dua-duanya, Bu. Nah, Suma taghsilu suhuna wal fanajina wal akwaba wa ghairu dzalik. Kemudian mencuci piring siapa yang dan mencuci? al-khadim tadi. Apa? Iya, hia gitu aja ya. Iya. Dia mencuci piring dan gelas dan apa ini tas? Aqua Iya. itu apa? Fanajin artinya apa, Bu? Fanajin? Wanajin gelas ya? Enggak. Nah, fanajin itu mirip lebih identiknya dengan cangkir ya, Bu ya. Oh, cangkir. Kalau yang apa? Nah, ini yang gelas ini. iya, yang aquab itu yang gelas. Jadi aquab itu jamak dari apa? Daripada apa, Bu? Apa? Kawabun. Tahu, Ustaz. Kalau kabun itu bintang ya, Bu ya. Kalau aquab itu jamaknya kubun ya. Oh, kubun. Ya. Nah, boleh dicatat ya, boleh. Kubun itu artinya gelas ya. Kalau fanajin jamak daripada apa? Kali ini saya juga agak lupa fanajin itu sebenarnya finjan atau apa gitu ya. Saya agak lupa. Ini jarang juga. Bentar ya. Ya. Oh ya, benar finjan. Ya. Panjang ya. Finjan itu artinya cangkir ya. Finjan. Ya. Jadi finjan dan finjani fanajin. Dan fanajin ini merupakan bentuk sigoh muntahal jumu ya. Mafa'il ya. Fanajin ya. Yang dia itu mamnu minas solfi ya. Nggak boleh dijadikan tanwin sebagaimana dia juga nggak dibolehkan menjadi kasroh ya. Kemudian lanjutannya Bu, wa ghairu dzalik Dan yang lainnya. dan lainnya. Kemudian Wa do'auha ala rufufi. Dan apa tadi ya? Apa ini Ustaz? wa do'ayadau, ada yang tahu masih ingat? Meletakkannya. Meletakkannya, dia meletakkannya Di atas rak. di atas ra. Rufuf ini jamak daripada raf ya. Rafun, rafani, rufufun. Ya. Dan ini mungkin teman-teman penting juga ya kalau bisa disediakan buku khusus untuk mufradat ya. Buku mufradat itu disediakan khusus supaya nanti kalau misalkan ada tambahan mufradat bisa langsung merujuk ke apa mufradatnya yang ada di situ. Meskipun teman-teman sudah ada aplikasi Android ya, cuman kalau semakin ditulis itu mungkin lebih baik ya. Karena memang yang namanya ilmu ketika ditulis itu kan semakin bisa melekat ya di pikiran kita gitu. Baik, ini tadi udah 2 paragraf ya Bu tadi atau masih satu paragraf? Udah 2 ya. Iya. Baik, jazakillah. Baik jazakillah khairan ya. Jadi di sini rufuf atau jamak daripada raf itu artinya rak ya. Jadi kalau finjan itu artinya cangkir, kalau kubun itu artinya gelas ya. Baik, yang terakhir ya ini boleh dibaca sama Bu Teti. Ya Ustaz. Umi taqta'ul hadrawati wa ahyanan taqta'ul laham. Ibuku memotong sayuran Sayur-sayur ya kalau dilawat dan ahyanan dan apa ya? Nah, ini ya, ini saya kira baru ya. Ahyanan itu artinya kadang-kadang ya, Bu ya. Ahyanan itu artinya kadang-kadang ya. Dan kadang-kadang memotong daging. Daging ya. Kemudian Umi tuhlil qidra bil ma'i al khuluti bil khadrawati. makhluk ya, makhluk ya. Makhluti bil khadrawati. Ibuku. Nah, ini saya kira belum tahu ya. Agulayubuli, ada fikir yang namanya agulayubuli, itu artinya menanak ya. Atau mungkin dalam artian merebus apa ya. Merebus
Kidro itu kan panci ya. Iya, benar ya. Panci. Bil Panci. ma'i merebus panci Ustaz. Tapi ma'i kan air, berarti merebus air di panci gitu. Iya, Dengan maksudnya gitu. Ini mungkin kebalik mungkin ya, lebih oh ya tepatnya ya. kebalik ya. Maksudnya tuli ma'i bil kidro gitu ya Ustaz. Iya, jadi mungkin tughlil ma'ah bil Kidri. kidri seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya, Bu, saya juga kurang tahu juga. Ini apa emang bahasa Arab ini modelnya seperti ini atau mungkin kita aja yang mungkin yang berbeda seperti itu, Bu ya. Saya nggak tahu ya. Nah, nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang di sana ya, Bu ya. Ini sebenarnya yang benar gimana? Ya. Kan Ustaz yang lebih paham ini. Ini kalau yang saya apa ya? Kalau saya lihat kayaknya sih benar apa yang dikatakan sama Bu Teti barusan. Jadi tughlil ma'ah bil kidri itu ya. Iya. Itu Bu ya. Iya. Jadi Terus air dengan panci, mahluti bil khotrawati. Nah ini apa? nah ini Mengaduk ya, ya. Kak? Oh iya, Bu. Mirip ya. Jadi kalau mengaduk itu kan artinya menyampurkan ya. Jadi makhlut itu artinya yang dicampur gitu ya. Mencampur sayur-sayuran. Ya, dicampur dengan Dicampur sayur-sayuran. dengan sayur-sayuran. Wataqlil lahama bizaiti watashwi samaka binari. Wataqli Nah, ini kalau yakli dan tutuplah. bukan Bu ya, apa-apa. Ya, Apa sih? ini kalau yakli ini temennya aglayugli. Aglayugli ini kan merebus ya. Berarti kalau yakli itu menggoreng. Menggoreng. Oh, menggoreng. Nah, kalau yang ini lebih tepat ya, Bu ya. Langsung menggoreng daging. Menggoreng daging. Kalau tadi kan merebus. Iya, makanya mau merebus pancinya malah dengan air. Mungkin kurang tepat di situ ya. Bizaiti dengan minyak. Dengan minyak. Watashwi samaka Yaswi. Nah, ini temannya yang lain mungkin sedikit berbeda. Dia ini membakar gitu ya. Membakar ikan dengan api. Kemudian summa tunadil khodimata. Nah, tunadi apa Ustaz? Nah, ini nada yunadi. Ada yang namanya munada ya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar yang namanya nida ya. Nida itu artinya azan. Ya. Sama dengan azan. Nah, nada yunadi itu artinya memanggil ya. Memanggil. Kemudian memanggil pembantunya. Nah, pembantunya. Baik, seperti itu ya Bu ya, jazakallahu khairan ya. Di sini kita dikenalkan dengan fiil aglayuli ya, kemudian qala yakli itu artinya menggoreng, kemudian syawa yashwi itu membakar. Makanya ada istilah di restoran itu biasanya ada yang namanya samak masywi. Samak masywi itu artinya ikan bakar seperti itu ya. Samak masywi. Sama juga ada yang namanya misalkan apa ya? Suya makli misalkan ya. Suya makli itu tempe goreng ya. Makli. Kalau tadi maswi, ini makli ya. Kalau magli itu yang rebus ya. Jadi misalkan apa namanya? Baydotun magli ya. Itu artinya telur rebus ya. Itu ya. Berarti kalau nasi goreng ruzun makliyun Ustaz ya? Nah, iya benar. Ruzun makli ini itu nasi goreng. Kalau mie goreng, Pak tadi. Goreng apa mie Ustaz? Lupa nih Ustaz. Mie itu makrunah ya. Makrunah. Oh iya makrunah. Cuman Allahu alam ya. Ini dari kalau dulu saya di pesantren itu mie bahasa Arabnya makrunah ya. Cuman di terakhir-terakhir ini yang saya tahu makroni itu artinya makroni, bukan Makroni. mie. Kalau mie kalau di Arab itu ya nggak tahu ya teman-teman atau mungkin dosen-dosen saya itu seringnya langsung bilang Indomie gitu aja sih, nggak bilang mie-nya. Gitu. Indomie. Iya Indomie. Ya. Itu ya. Makanya nggak salah juga misalkan di apa namanya, misalkan kalau teman-teman yang suka bola ya, ada gelandang daripada Arsenal itu kan yang orang Ghana itu kan
yaitu ya apa namanya suka makan Indomie, tapi mie-nya sendiri bahasa mereka nggak tahu ya. Gitu. Indomie. Jadi menyebutnya Indomie. Baik, jazakillah khairan ya Bu tadi ya sudah dijawabkan ya. Nah di sini kita ada sedikit hiwar ya atau muhawarah. Jadi muhawarah dengan hiwar itu sama ya artinya. Hiwar itu artinya percakapan, muhawarah juga sama artinya percakapan. Ya. Hiwar atau muhawarah. Ya. Baik, di sini berhubung di sini terkait perempuan dan perempuan ya. Jadi nggak mungkin saya minta Pak Teddy sama Pak Harta untuk bacanya ya. Tapi saya minta di sini mungkin Bu Endah sama Bu Iva ya, boleh dibaca ya. Di sini ada yang sebelah kanan boleh dibaca sama Bu Endah, yang kiri dibaca sama Bu Iva. Itu ya Bu. Ya, ya Zainab, Naam, ya Sayyidati. Sambil diartikan ya, boleh ya. Sambil dibaca kemudian Oh. diartikan ya. Wahai Zainab. Zainab, Kemudian Ya. jawabannya. Ya, saya, ya. Naam, ya Sayyidati ya, Pak. Ya Sayyidati. Oh, Sayyidati artinya apa? Sayyidah. Tadi. Sepeda. Sayyidah. Enggak. Enggak tahu. Iya, ya Sayyidah, Sayyid ada tasdidnya ya. Sayyid itu artinya kan tuan ya. Kalau Tuan. Sayyidah itu artinya nona berarti ya. Jadi Mrs mungkin ya kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi boleh saya tulis di sini nona. Cuman kalau biasanya kalau di Timur Tengah itu nggak pakai Sayyidati, langsung saja menjadi Siti ya. Siti gitu ya. Ini situ. Kalau yang laki-laki jadi Sidi gitu. Ya Sidi atau Sayyidi juga sering sih. Kalau perempuan Siti. Makanya nama-nama istri-istri Nabi ya itu biasanya diawali dengan Siti ya. Siti Hajar, Siti apa namanya? Siapa lagi? Siti Aisyah misalkan, Siti Khadijah. Padahal Siti ya bukan nama mereka. Jadi Siti di sini singkatan daripada Sayyidati. Jadi nona seperti itu ya. Atau mungkin dalam bahasa Inggris Miss gitu ya. Boleh dilanjutkan? Ya. Nah, ini juga Alvan ya. Di sini ada yang namanya labbaik. Nah, labbaik ini dia artinya adalah saya memenuhi panggilanmu ya. Nah, makanya di haji itu kan ada yang namanya talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Ya, seperti itu ya. Itu artinya adalah saya memenuhi panggilanmu ya. Gitu. Jadi kalau dipanggil, kalau misalkan antum mau jawab, boleh labbaik ya. Atau bahkan ketika di absen ya dalam kampus misalkan itu kadang-kadang teman-teman juga sering yang namanya menggunakan labbaik, labbaika, wahalalaika, wadawalaika, juga boleh seperti itu. Boleh lanjutannya Bu Enda? Yosil, mana tak Malina, apa yang kamu lakukan? Adha'u suhuna wal fanajina ala rofi. Saya meletakkan suhuna, apa ya? Suhun artinya ya jamak daripada sahnun. Sahnun masih ingat sahnun? Piring. Piring-piring ya. Oh, ya. Piring-piring dan gelas tadi ya. Fanajin itu cangkir ya Bu ya. Cangkir. Nah. Saya meletakkan piring-piring dan cangkir-cangkir di atas rak. Atas rak. Kemudian? Irsilil malaika wa syaukati sumanadhifiha. Cucilah sendok dan garpu, kemudian bersihkanlah dia. Iya. Bilfutoh. Ya. Di kitab mungkin beda mungkin ya. Di sini ada foto. Ini arah panah, malah bingung. Gimana Bu? Nggak ada Ustaz. Oh nggak ada di kitab nggak ada ya? Ada. Ya mungkin ini. Iya ada. Oh ya mungkin ditambahin nggak apa-apa ya. Ada. Iya ya. Bil futotin ya. Bil futoti. Kemudian ya dengan ya. Foto artinya apa? Serbet ya. Oh dengan serbet. Wah miliha.
Apa Ustaz wamiliha? Dan Wahmiliha. Ihmil artinya nah, dan bawahlah kamu perempuan ya, bawalah di kemari. kemari ya. Nah, kemudian jawabannya Bu Eva. Sam'an wa ta'atan ya sayyidati. Saya Sama. mendengar dan saya taati, Masya Allah. wahai nona, Ya. Kemudian wahai mbak. Asik saya mbak. Mbak Ulia. Nadhifi suhuna wal aqwaba bil futati. Ini yang bawah itu masih satu kata ya, satu iya, kalimat. masih satu kalimat. Wa bil futati wa mla'i tosa bil ma'i wa ana sa'uratibu. Apa kami bersihkanlah ya, bersihkanlah piring dan gelas dengan bed dan wamla'i. Wamla'i itu apa ya? Ya, imla ya. Ini mungkin fi'il baru juga. Ini ada yang namanya mala ayam lau. Itu artinya mengisi ya. Mengisi. Oh, dan Ya. istilah Tos. Ya. Tos ini saya kira bisa juga menjadi mangkok ya. Mangkok itu juga artinya tos. Itulah mangkok dengan air. Dan saya sa'uratibu. Nah, ini fi'il rattaba yurattibu ya. Rattaba yurattibu ini mirip dengan tertib ya. Tertib dan gitu ya. akan mengaturnya gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya merapikan gitu ya, Bu ya. Iya, merapikan. Dan saya akan merapikan makanan. Al-Maidah. Nah, ini ada surat namanya Maidah ya. Artinya apa? Hidangan. Meja makan ya. Oh, bukan hidangan ya. Iya, maksudnya di situ meja yang digunakan untuk diisi hidangan seperti itu ya, maidah gitu ya. Jadi kalau meja secara umum ya itu kan artinya kan maktab ya atau mendodah. Tapi kalau meja itu tadi diisi makanan itu berubah mufradatnya jadi maidah. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi meja makan. Kemudian jawabannya Bu Iva. Naam. Ya, siap gitu tadi. Iya, siap. Iya, benar. Kemudian Sata'kulina awalan am tamdirina Fatima. Nah, ini A ya. Masih ingat ya? A di sini artinya apa? Sama dengan hal ya. Nah, jadi kemudian ini mungkin sedikit bocoran juga ya. Jadi kalau kemarin kita mengenal yang namanya fi'il. Itu kan ada fi'il madhi dengan fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il madhi itu kan menunjukkan kejadian yang telah lampau ya. Kalau mudhari' itu kan dia yang menunjukkan fi'il yang sedang berlaku. Ya. Kalau sedang berlaku itu bisa juga dia itu yang akan, jadi memang fi'il mudhari' itu sebenarnya ya, dia ini memiliki dua fungsi. Menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku dan juga yang akan kejadian ya, yang akan berlaku. Tapi dengan syarat ketika dia ini mau kita jadikan untuk fi'il mudhari' yang akan kejadian harus ditambahkan dengan yang namanya sin di situ ya. Nah, misalkan di sini ini kan kalau teman-teman tadi kan ada yang namanya sata'kulina. Nah, sebenarnya dia ini hanya ta'kulina kalau fi'il mudhari'. Berhubung dia ini ditambahkan dengan yang namanya sin ya. Sin di sini itu istilahnya kalau dalam ilmu nahwu adalah yang namanya harfu tanfis ya. Saya tuliskan sekalian ya. Harfu tanfis. Harfu tanfis. Inilah yang sering kita gunakan untuk menambahkan fi'il mudhari' supaya yang awalnya fungsinya dia itu untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung berubah menjadi kejadian yang akan berlangsung. Jadi boleh kemudian kita artikan sata'kulina itu kamu akan makan gitu ya. Jadi asata'kulina apakah kamu akan makan gitu ya perempuannya. Awalan apakah kamu akan makan terlebih dahulu am tantadirina Fatimah atau kamu menunggu terlebih dahulu Fatimah gitu ya. Istilahnya seperti itu ya Bu Enda ya kalau kita terjemahkan ya. Jadi ada tambahan sin di situ ya. Yes, Artinya boleh diulangi lagi?
Atasakulina awalan amta talirina Fatimah. Apakah kamu akan makan terlebih dahulu ataukah menunggu Fatimah? Sudah. Bal saat musul matbakho awalan wa antaziru sayyidata Fatimata. Apa ya artinya? Kalau artinya apa? Kalau Tetapi ya. saat nusul apa itu tadi? Makan. Matbah. Apa? Matbah dapur ya. Bu Eva ya. Dapur. Tetap. Ya, ini fiilnya belum tahu ya. Ini ada fiil karena sayak nusuk ya. Karena sayak nusuk, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Istilahnya ada yang namanya miknasah. Miknasah itu kan sapu kan ya. Jadi kalau fiilnya berarti karena sayak nusuk. Jadi karena sayak nusuk artinya adalah menyapu ya. Karena sayak nusuk. Nyapu. Berarti kalau saat nusuk ada sin di depannya, artinya apa Bu Iva? Saya menyapu. Saya akan menyapu ya. Saya akan menyapu dapur terlebih dahulu. Dan andir apa ya? Antazir. Nah, iya. Ini juga belum juga ya mungkin ya. Ada fiil yang namanya intadoro yantadiru. Andir. Intadoro yantadiru. Di ayat Al-Qur'an fantadiru inna muntadirun. Ya. Fantadiru inni muntadirun apa muntadirun, saya lupa ini ayatnya. Itu artinya menunggu ya. Apa tadi? Menunggu ya. Intadoro yantadiru. Itu artinya menunggu. Intadir, tunggulah gitu ya kalau fiilnya. Nah, ini tapi di sini ada yang namanya tambahan hamzah qat'i yang ada ainnya. Jadi di sini merupakan kata ganti daripada ana ya. Boleh diulang lagi Bu Eva? Tetapi saya menyapu dapur Akan menyapu ya. Ada akan sin ya. Saya akan menyapu dapur terlebih dahulu. Dan saya menunggu tadi. Ya, benar. Saya menunggu Sayyidah Fatimah. Dia Fatimah ya. Kemudian lanjutannya. Toyib anti mujtahidatun fil amali. Baik, kamu bersungguh-sungguh di dalam bekerja begitu ya? Iya, orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja ya. Kemudian jawabannya? Afu ya Sayyidati. Maaf ya. Iya, afwan sama al-afu itu ya memang artinya sama ya, afwan atau al-afu. Dosen-dosen saya kadang-kadang nggak menggunakan afwan, al-afu gitu aja ya, al-afu. Lebih singkat ya. Baik, jazakillah khairan ya Bu Endah sama Bu Iva ya, dari udah benar alhamdulillah. Sama ini juga sama ya, Toyib ya. Toyib ini bukan nama orang ya, Bang Toyib. Cuman Toyib di sini artinya baiklah seperti yang dikatakan sama Bu Endah barusan ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin alright gitu ya. Alright itu artinya tayyib. Alright ya. Al-afu mungkin kalau dalam bahasa Inggris segala welcome gitu ya. Baik, saya kira tadi udah lancar ya. Tinggal nanti teman-teman ya sering-sering dibaca aja ya, sering-sering dipraktekkan. Insya Allah nanti dengan mudah kita bisa bahasa Arab seperti itu ya. Baik, mungkin kita lanjut ya. Di sini ada latihan ya. Ajib an kulli su'alin minal as'ilatil atiyah. Jawablah dari setiap soal. Jadi an itu bisa artinya dari, bisa artinya tentang ya. Tergantung konteksnya seperti apa. Jawablah dari setiap soal dari as'ilah. As'ilah jamak daripada soal ya. Soalan ini as'ilatun. Al-atiyah yang akan datang atau dalam artian berikut ini ya. Nomor 1 saya contohkan ya. Mada ta'mal khadimatu, apa yang dilakukan al-khadimatu, misalkan al-khadimatu taknusu al-bilato misalkan ya. Boleh seperti itu ya. Atau mungkin taknusu al-madbah juga boleh ya.
Saya tuliskan sekalian di sini ya, misalkan langsung saya awali dengan fi'il mungkin ya. Taknusu al khodimatu al matbakho. Kenapa matbakho bukan matbakhu? Karena matbakho di sini dia posisinya adalah maf'ulun bihi ya. Baik, sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2 boleh dimulai dari Bu Neti mungkin ya. Oh ya, ini mungkin Bu Teti lagi izin mungkin ya nih di chat. Saya nggak bisa buka chatnya. Soalnya khawatir nanti keluar kotakan merah gitu ya. Jadi mungkin kayaknya izin. Mungkin yang lain terlebih dahulu boleh di sini Pak Teddy tadi ya. Bukan Oh ya? saya. Oh bukan. Oh, yang Oh ya. Oh ya, Bu Teti boleh Bu Teti nomor 2. Oh, Aina tad'ul ummul mala'iqa, di mana ibu meletakkan di mana Nah, ibu ya, meletakkan apa sih? malaik. Ya, malaik itu Malaik itu apa? jamak daripada mil'aqah ya Bu ya. Mil'aqah artinya apa Bu? Sendok ya. Sendok biasanya. Jadi malaik itu sendok-sendok ya. Artinya Tadi aina tad'ul ummu malaik, di mana kalau saya di mana sih nih? Umi ya, Ustaz. iya, Umi al-ummu itu ibu ya. Ibu gitu aja. Di mana ibu meletakkan gitu ya. ya. Di mana ibu meletakkan sendok. Sendok-sendok gitu ya. Sendok-sendok. Jawabannya Ummu tad'ul mala'iqa fil urf fil rufuf ya, rufuf boleh ya. Rufufi. Atau mungkin araf juga boleh ya. Nah, baik. Jadi atau mungkin lebih enaknya mungkin diawali dengan fi'il mungkin ya Bu ya. Jadi al-um ini diletakkan di setelah fi'ilnya ya. Oh. Nah, jadi tada'ul ibu meletakkan al-mala'iqa sendok-sendok di fi-nya belum ya. Fi al-rufufi. Baik, udah benar ya Bu ya, jazakallahu khairan ya. Sekarang yang nomor 3 ke Bu atau mungkin ke Pak Teddy ya. Nah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi syai'in tunazziful khadimatu suhuna? Dengan apa pembantu itu membersihkan piring-piring? Benar salah? Ya, benar. Nah. Tunazziful khadimatu suhuna bisabun. As-suhun. Kalau yang di di atas pakai apa tadi bahasa Arabnya? Di atas mana Ustaz? Ya yang dibaca tadi bukan sabun ya. Sabun boleh, cuman nanti kita lebih tepatnya ngikutin aja ya. Jadi tunadzifu bil apa nih? Serbet futoh ya. Bil futah. Ini mufradat baru ya. Jadi kalau ada mufradat baru lebih baik digunakan yang baru aja ya. Bil futoh. Tadi sabun juga boleh sebenarnya ya. Baik, jazakallahu khairan ya, Pak tadi. Artinya apa nih tadi? Artinya pembantu itu mencuci piring-piring dengan serbet. Dengan serbet. Ya, benar ya seperti itu ya. Jazakallahu khairan. Ya, sekarang yang nomor 4 boleh ke di sini ya Pak Sarta boleh, Pak Sarta. Afwan, ini sebenarnya yang di chat siapa ya? Saya penasaran ini. Chatnya isinya apa ya? Bunia. Oh, Bunia. Ya. Berarti Pak Sarta bisa ini ya. Gimana Pak Sarta? Ini belum kedengaran. Ya, Ustaz. Ya, nomor 4 boleh? Saya agak rame nih lagi ngomong. Oh gitu ya. Ya, mungkin ya. Agak udah menjauh dikit. ya. Madza turattibul ummu? Nah. Apa yang
sedang ibu rapihkan. Nah, Turattibul ummu al-ma'idata. Ibu sedang merapikan makanan. ya meja makan ya, bukan makanan. Meja makan ya. Meja Ya, makan. meja makan. Baik. Terus kalau kalian ya peserta ya teman ya. Ada acara rame nih kayaknya ini peserta ya. Iya. Nah, baik, sekarang yang nomor 5 balik lagi ke Bu Endah mungkin ya. Nah, Ini ada Bunia, Ustaz. Enggak, Bunia dulu. oh ya, Bunia di chatnya lagi izin apa gimana? Saya belum tahu ini chatnya gimana. Udah bisa, San. Oh, udah bisa. Ya. Baik, boleh Bunia. Tapi baru paham nih Ustaz. Baru ya coba nomor 5 ya. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Kita coba aja. Mata tastagilul khodimatun khodimatun. Khodimatu ya. Kalau ada alif lamnya kita jadikan domah ya. Iya. Bukan domatain. Mata artinya apa, Bu? Apa? Mata artinya kapan ya, Bu ya? Kapan? Kapan ya? Mata itu artinya kapan. Kalau madza itu artinya apa ya? Nah, ini ada fi'il baru nih ya, teman-teman ya. Ada yang namanya fi'il ishtaghala yashtaghilu ya. Ishtaghala yashtaghilu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, masyghul. Masyghul itu artinya sibuk. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya adalah ishtaghala yashtaghilu. Jadi ishtaghala yashtaghilu di sini artinya adalah sibuk ya. Ishtaghala yashtaghilu. Mata tashtaghilu khadimatu artinya adalah kapan ya. Pembantu perempuan itu sibuk ya. Seperti itu ya, Bu ya. Jawabannya seperti apa, Bu? Jawabannya? Al khodimatu tastagilu fin nahari. Nahari. Boleh seperti itu ya. Jadi khodimah ya, itu sedang sibuk di Siang hari. siang hari. Tashtagilu fin nahari. Dan mungkin lebih tepatnya kalau misalkan fiilnya didahulukan ya, Bu ya, dalam bahasa Arab ya. Jadi mungkin letaknya di sini untuk subjeknya ya. Tastagilu dulu ya. Tashtagilu dulu ya. Jadi ini memang berbeda dengan bahasa Inggris ya. Berbeda juga dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu lebih seringnya digunakan fiilnya terlebih dahulu ya. Tastagilul khadimatu fin nahari ya. Baik, jazakallahu khairan ya Bu Nia ya. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6 boleh balik ke Bu Endah ya. Yes, Ustaz. Bikam nau'an minal idami ta'kulu kulla yaumin. Apa ini, Ustaz? Bikam ya. Dengan berapa ya? Dengan berapa Macam nau'an? ya. Nau'an itu macam ya. Dengan berapa macam dari Idam. Idam ya, ini mungkin mufrad baru ya. Idam itu artinya lauk pauk ya. Lauknya gitu aja. Lauk, artinya idam. Dengan berapa macam dari lauk yang kamu makan setiap hari. Aku diawali aku dulu ya. Oh ya. Aku apa? Isna tani. Now ini mufrad ya. Now itu mufrad, berarti kalau mutandanya berarti now ani. Ini apa Ustaz? Ya, now aini. Bukan now aini. Nah. Jadi kalau biasa ya, yang doma itu kan jadinya kan now ani. Kalau dia posisinya maf'ulun bih jadinya now aini ya. Jadi mutanna memang seperti itu ya. Jadi boleh misalkan dijawab, misalkan tadi gimana Bu? Aku now aini minal idami kulla yaumin. Masya Allah ya. Benar Bu. Jadi di sini kan takulu ya, berarti jawabannya aku ya. Jadi harusnya sebenarnya akulu. Cuman orang Arab lebih suka yang simpel, makanya dijadikan satu alif saja, cuman kita menggunakan yang namanya harokat yang bentuknya alis itu ya. Akulu panjang seperti itu ya. Baik, jazakallahu khairan ya Bu Enda ya. Sekarang yang nomor 7 ke Bu Ifah boleh?
Mada taba'ul ummu fil baroti. Apa yang ibu letakkan di baroti? Apa itu? Barot, barot ini berasal dari kata barit. Barit itu kan artinya kan dingin kan ya. Barot itu artinya pendingin. Mungkin artinya lebih tepatnya freezer ya. Oh, Freezer. ikan sama apa? Tabaul ummu samka ya fil baroti. Boleh. Artinya Bu? Ibu meletakkan ikan di Ada ummu sama aku atau sama ki? fi samaki ya. Sama di sini posisinya apa Bu? Dia sebagai ikan berarti objek ya. Objek. Kalau objek berarti dia itu maf'ulun iya sama kamu. Jadi bukan sama aku, bukan sama ki, tapi sama ya. Fil baroti ya. Artinya tadi apa Bu? Ibu meletakkan ikan di freezer. di freezer. Masya Allah ya, benar ya, jazakallah khairan Bu Iva. Sekarang yang nomor 8 boleh ke Bu Tati. Man yuhayyi'u laka ta'ama. Siapa yang menyiapkan? Masya Allah. Hayya ayu artinya menyiapkan ya. Laka. Yang menyiapkan laka kamu. Kan kamu. Oh ya, ini memiliki. Iya Bu benar. Jadi ini mungkin belum saya jelaskan ya, bahwasanya yang namanya lam ya, yang namanya lam itu sebenarnya memiliki dua makna dalam bahasa Arab ya. Selain memiliki, dia itu memiliki makna untuk ya. Ya. Siapa yang menyiapkan untukmu makanan untukmu? Makanan untukmu. Ya. Jawabannya gimana? Yuhayyi. Yuhayyi li ya? Yuhayyi oli. Atau ama ummu. Al-ummu. Cuman ini kalau ummu kan mu'annas ya Bu ya. Oh ya. Jadi berarti bukan yuhayyi ya. Jadinya apa Bu kalau ummu? Ummu itu berarti apa sih? Ummu itu kan hiya ya, berarti? Ta. Ya, jadi pakai ta. Ya benar, tuhayyu li al-ta'ama al-ummu. Atau mungkin boleh saja ya, kemudian kalau misalkan kita taruh ini setelah fi'il. Jadi enggak ada di belakang dia ya. Nah, jadi tuhayyul li atau ama itu ya. Baik, jazakallahu khairan ya Bu Tati, ada benar ya. Sekarang, ini kita ada sedikit latihan nih ya. Jadi sekaligus membahas beberapa kata ganti fi'il mudhari' yang sempat kita bahas di beberapa pertemuan yang kemarin ya. Jadi mungkin di sini ada yang namanya kita disuruh baca terkait dengan apa yang ada di sini. Jadi di sini ada beberapa contoh kata ganti, disesuaikan saja dengan apa yang ada di sini. Misalkan nomor 1 ini ya. Misalkan di sini atau contohnya Hamidun tilmidun nasyidun. Hamid adalah murid yang rajin. Yata'allamu fi madrasatihi sabahan. Dia sedang belajar di sekolahnya sabahan di pagi hari ya. Wa yashtaghilu fi baitihi masa, dan dia sibuk di rumahnya sore hari. Nah, di sini kan ada beberapa fiil sekaligus kata ganti tambahan yang dia itu apa istilahnya ya? Yang menunjukkan kata atau mungkin subjek yang dimaksud ya. Nah, itu kita disuruh merubahnya. Misalkan kalau Hamid ini kan mudzakkar ya, berarti di sini ada Aisyah. Jadinya Aisyah tuh tilmizatun gitu ya. Nasyitatun. Kemudian ini kan kata alam itu huwa ya. Berarti kalau Aisyah kan hiya ya. Jadinya hiya tata'allamu ya. Fi madrasatiha ya. Nah, ini hi kan untuk huwa ya. Kalau Aisyah jadinya ha ya, fi madrasatiha sabahan ya. Wa tashtaghilu
Nah, ini kan ya yastagilu kan huwa ya. Berarti kalau hiya jadinya tastagilu. Fi baitiha masa'a. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Aisyatu tilmidatun nasyitatun tata'allamu fi madrasatiha sabahan wa tashtaghilu fi baitiha masa'an. Ini kalau Aisyah ya. Baik, sekarang yang nomor 2 ya, boleh dimulai Ustaz, dari tadi nasyidun itu artinya apa, Ustaz? rajin, rajin. Rajin. Nasyid itu artinya rajin. Ya. Rajin itu artinya nasyid. Ya. Boleh sekarang yang nomor 2, boleh dimulai dari Pak tadi ya. Yang mana? Baik, Ustaz. Dari Ustaz, nomor 2 Ustaz ya. Iya, nomor 2. Ana tilmizun nasyid. Saya adalah murid yang rajin. Ta'allamu fi madrasati sabahan. Saya belajar di sekolah saya di pagi hari. Wa ashtaghilu fi baiti masaan. Dan saya sibuk di rumah saya di waktu sore. Di waktu sore. Masya Allah ya. Lancar ya Pak tadi ya. Jazakallah khairan. Sekarang yang nomor 3 boleh ke siapa namanya? Pak Sarta mungkin ya. Nah. Wa Ustaz ya. Ya, nomor 3 Pak Sarta, nomor 3. Wa tilmidun nasyitun. Betul ya. Wa tilmidun nasyitun. Artinya? Dia murid yang rajin. Ya ta'allamu fi madrasatihi sabahan. Dia belajar di sekolahnya pagi hari. Wa yashtaghilu fi baitihi masaan. Dan dia sibuk di rumahnya pada sore hari. Ya, jadi nggak ada yang dirubah ya Pak Sarta ya. Iya. Tinggal menyesuaikan. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sarta ya. Udah benar ya, Masya Allah. Udah lancar. Sekarang yang nomor 4, boleh ke Bu Iva ya. Atau mungkin ke Bunia. Bunia ya, nggak apa-apa. Bunia aja coba dulu. Nah, Bunia. Ya, Bunia. Atau mungkin Bu Iva dulu, nggak apa-apa. Bu Iva dulu. Ya, Tat. Nahnu ya. Ya, Nahnu. Nahnu tilmidun nasyitun. Afan ya Bunya ya, sebentar ya. Ini tadi mungkin belum saya sempat singgung ya. Jadi kalau di situ ada mufrad atau jamak, kita perhatikan juga ya. Kalau jamak kita menggunakan jamak juga untuk kata-kata bendanya ya. Jadi misalkan di sini tilmid itu kan mufrad ya. Jadi nggak ada perubahan di nomor 1, 2, 3. Tapi kalau di 4 ini kan nahnu itu kan banyak orang ya. Berarti mungkin lebih banyak kita menggunakan talamiz gitu ya, jamak daripada tilmid ya. Nah, nahnu talamizu apa Bu? Tuna ya. Nah, panjang ya. Jamak mudzakkar salim ya. Nah, artinya Bu? Kami murid-murid yang rajin. Yang rajin, Nata'allamu nata'alamu fi madrasati. fi madrasatihi. Fi madrasataini ya. Nah, kalau ada nahnu berarti apa Bu? Tina ya. Nah, fi madrasatina ya. Satina sobahan. Sabahan. Kemudian Wa nastaghilu fi baitihi masya'an. baitihi kan tadi madrasatina ya. Nah, iya, fi baitina masaan. Artinya kami belajar di sekolah setiap pagi dan sibuk ya. Dan iya, sibuk. kami sibuk di rumah setiap saat. Masa itu artinya sore ya Bu ya. Di rumahnya siapa ini Mbak Tina? Di rumah kami. Di rumah kami. Ya, gitu ya. Baik, jazakallah khairan ya Bu Iva ya, udah benar ya. Sekarang yang nomor 5 ya. Nomor 5 ke Bu Endah boleh? Ya, Ustaz. Anta tilmidun nasyitun. Tata'allamu fi madrasat
tika Tika. wa tastagilu fi baitika masaan. Artinya, Bu? Kamu seorang murid yang rajin kamu sedang belajar di sekolahmu di pagi hari dan sibuk di rumahmu di sore hari. Di sore hari. Masya Allah ya, udah bener ya. Nah, sekarang yang nomor 6 boleh ke Bu Nia, mungkin Bu Nia. Ada ukhti di sini. Ya mungkin ini, jadi Bu Nia ini kemarin sempat ini ya, bayinya lagi atau mungkin anaknya lagi kurang sehat ya, jadi mungkin agak sedikit bisa optimal dalam belajarnya gitu ya. Jadi mungkin kita mudah-mudahan dimudahkan gitu ya, kita doakan. Mungkin lanjut aja ke Bu Teti mungkin ya. Uhti tilmidatun nasyitun. Nasyitotun. Nasyitatu. Artinya? Kakakku. Atau saudariku ya. Nah, gitu aja. Saudariku, maksudnya kakak perempuan. Saudariku murid yang rajin. Pakai iya ya, tata'alamu ya Ustaz. Tata'alamu fi madrasatiha sobahan. Saudariku belajar di sekolahnya pagi. Wa tashtaghilu fi baitiha masaan. Dan saudariku sibuk di rumahnya sore hari. Masya Allah ya. Lancar ya Bu Teti ya. Nah, benar. Sekarang yang nomor 7 ya. Nomor 7 ke Pak Dedi boleh? Ini ya ini antanya tadi udah ya. Sekarang ganti anti mungkin ya. Anti Pak Dedi mungkin. Ya Pak Tedi. Suaranya belum kedengaran. Sorry, saya lupa Iya. ditekan. Anti sorry. Anti tilmizatun nasyitatun. Ta'allamina ta. Bukan ya. Tata'allamina. Oh iya. Tata'allamina fi madrasatiha fi madrasatiki. Fi madrasatiki. Sabahan. Kemudian wa tastaghilu fi baitiki masaan. Afan ya. Jadi kan tata'allamina ya. Kalau tastaghilu berarti Tastaghlina fi baitiki masaan. Ya, boleh mungkin diulangi lagi mungkin Pak tadi anti tilmizatun nasyitatun tata'allamina fi madrasatiki sabahan wa tastaghilina fi baitiki masaan. Masya Allah. Artinya? Kamu seorang murid yang rajin. Kamu perempuan seorang murid yang rajin, belajar di sekolah di waktu pagi. Ya, belajar di sekolahmu di waktu pagi. Dan kamu sibuk di rumahmu di waktu sore. Di waktu sore. Masya Allah ya, benar ya. Tadi ya jazakallah khairan. Benar ya. Sekarang ya, mari saya lihat dulu ya. Ya, ini tadi saya kira udah lumayan bisa ya teman-teman ya. Tinggal nanti di sering latihan saja ya. Jadi insya Allah nanti semakin sering kita latihan, semakin banyak yang bisa kita lakukan dengan beberapa bacaan yang baru seperti itu ya. Baik, di sini mungkin ada beberapa bacaan yang perlu mungkin teman-teman baca ya. Di sini terkait dengan yang namanya al-jihad al-asliyah. Ya. Jadi ini pelajaran yang ke-25 ya. Ada soal khamis wal-ishruna. Ya. Ada yang namanya al-jihad al-asliyah. Nah, jadi jihad pakai ta ya, bukan pakai dal ya. Jihad ini artinya adalah jamak daripada jihadun. Ya. Jihadun itu artinya adalah arah ya. Makanya ada yang namanya
Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Bukan ya, bukan adanya begitu. Apa nih? Ada jihah. Jihah itu artinya arah. Makanya ada jihadul kiblah. Itu artinya adalah arah kiblat gitu ya. Jadi al jihad al asli ya, itu artinya arah-arah yang dasar, asal. Asal itu kan dasar ya. Dasar atau fondasi ya. Nah, yang dasar itu apa saja? Contohnya syamal ya. Syamal artinya utara ya. Syamal artinya utara. Kemudian janub. Janub artinya lawan katanya utara, selatan ya. Kemudian syarqun. Minal masyriqi wal maghrib. Ya, syarqun itu artinya adalah timur ya. Dan gharb itu artinya barat ya. Jadi apa namanya? Arah-arah mata angin yang dia itu asal, yang pokok istilahnya ya. Itu ada 4. Ada syamal yaitu utara, kemudian janub itu selatan, syarqun timur, kemudian gharbun itu barat. Nah, tapi ada juga yang dia itu jihad al-far'iyah ya. Far'iyah itu katanya asliyah ya. Jadi kalau asliyah itu kan pokok ya. Kalau far'iyah itu ya cabang gitu istilahnya ya. Yang cabang. Nah, ada yang namanya syamal dan syarqi. Nah, ada syamal, ada syarq. Nah, ini tambahan ya sebenarnya ya. Jadi diawali. Jadi kalau ada seperti ini, itu antara utara dengan yang namanya timur. Jadi ini jadinya apa? Kalau antara utara sama timur, itu apa namanya? Barat daya bukan ya? Barat daya. Saya lebih hafal bahasa Arab dibandingkan bahasa Indonesia-nya bahkan. Kalau yang condong antara utara sama timur itu apa ya namanya ya? Timur laut bukan ya? Iya kalau nggak salah ya. Jadi Syamal ini yaitu timur laut nggak salah. Timur laut itu Syamal Syarqi ya. Kalau Syamal Gharbi ini jadinya adalah barat laut ya. Jadi ingat-ingat aja terkait dengan laut itu ya. Laut itu kan daerah utara ya atau mungkin pantura ya. Makanya dia itu menggunakan yang kalau timur itu timur laut, kalau barat itu barat laut. Kemudian Janubun Gharbi. Nah, ini mungkin beda sendiri ya. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah tenggara ya. Gharbi itu barat daya apa nih? Nah, bukan barat tenggara. Barat daya. Kalau Janubun Syarqi ini baru yang namanya tenggara. Ini saya kira mufradat baru ya buat teman-teman ya. Timur laut, kemudian barat laut, ada barat daya sama tenggara. Ya, gitu. Baik, mungkin langsung saja ya. Ini bisa dilihat ya sambil diperhatikan. Mungkin boleh dibaca terlebih dahulu ya biar lebih afdal ya. Boleh dibaca sama Pak Sarta mungkin Pak Sarta. Ad-darsu al-khamis wal 20. Ad-darsul khamis wal 20. Pelajaran ke-25. Al-jihatul asliyatu. Syamalun, janubun, syarqun, gharbun. Arah mata angin asli, pokok. Ya, pokok boleh. Syamalun utara, janubun selatan, syarqun timur, gharbun barat. Al-jihatul far'iyatu. Arah mata angin cabang. Syamalun syarqiyun, timur laut. Syamalun gharbiyun, barat laut. Janubun gharbiyun, barat daya. Janubun syarqiyun, tenggara. Kemudian di sini ya baik jazakallahu khairan ya Pak Sarta ya sudah dibacakan. Ini tadi sudah saya jelaskan ada jihad asliyah ada 4, kemudian kalau jihad far'iyah ada 4 juga ya. Sekarang masuk di bacaan di sini ya. Boleh saya minta dibacakan sambil diterjemahkan sama Pak Teddy. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aqumu minan naumi sabahan mubakiran. Saya bangun dari tidur bangun dari tidur apa mubakiran tuh cepat-cepat Ustaz ya? Iya, lebih cepat-cepat atau mungkin lebih tepatnya diartikan pagi buta gitu ya, di pagi buta ya.
Pagi buta ya. Saya bangun dari tidur di pagi buta. Nah, ini bahasa Summa novel ini, usol, Mas. Nah, kemudian summa usalli subha. ya, Kemudian saya salat subuh. saat subuh, بعد ذلك أقرأ خمسة عشرة آية من القرآن أو أكثر ثم أتمشى. Setelah itu saya membaca Al-Quran sebanyak 15 ayat dari Al-Quran atau aksar atau lebih banyak. Summa atamasya. ya. Kemudian saya berjalan Ustaz ya. Kalau masya yamsi itu berjalan ya. Kalau tamasya ya tamasya itu berjalan-jalan. Apa Ustaz? Berjalan-jalan. Ya, jalan-jalan atau Berjalan. tamasya ya. Oh tamasya. Oh iya tamasya. Jadi Iya, tamasya kita bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab Ustaz. bisa Tamasya. jadi. Bisa jadi Pak tadi. Summa atamasya. Kemudian saya berjalan-jalan. Wal hawa'u fi dzalikal waqti baridun sihiyun. Dan udara di waktu itu sangatlah dingin. Baridun sihiyun. Dingin yang sihiyun. Yang menyehatkan Ustaz. Yang menyehatkan ya. Dingin, Jadi menyehatkan. memang Atau sejuk mungkin Ustaz. iya, menyehatkan boleh ya, menyehatkan aja. Jadi ini mungkin sedikit ini juga ya, anekdot terkait ayat yang wasubuhi idza tanaffas ya. Jadi di situ kan kalau kita artikan itu kan sebenarnya subuh ketika sedang bernafas gitu ya. Jadi memang nafasnya subuh ini sedikit banyak kalau teman-teman perhatikan itu memang benar-benar menyehatkan ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya orang-orang yang apa namanya sakit ya, kemudian orang-orang yang kurang sehat itu memang kalau misalkan subuh-subuh itu suka jalan-jalan itu biasanya sedikit banyak mereka bisa bernafas lebih enak gitu ya. Jadi udara pada pagi hari memang benar-benar pure ya, dalam artian benar-benar menyehatkan seperti itu ya. Nah, makanya benar-benar segar lah seperti itu kalau pagi hari ya. Nah, boleh lanjutannya Pak Jadi? بعد قليل تطلع الشمس وأنا أتوجه إلى الشرق على اليمين جهة جنوبي وعلى يساري جهة الشمال وورائي جهة الغرب فالشرق والغرب والشمال. Setelah Nah, بعد ini harus قليل. Afan Wah, ini ada kesalahan tadi. Afan ini komanya harusnya nggak ada ini ya. Jadi langsung disambung ya. Fasyarqu wal gharbu wasyamal wal janub. Syamalu wal janabu wal junub Janub ya, janub. wal janubu hiyal jihatul asliyah. Ba'da qalilin yakni setelah saya. Ya, ba'da qalil itu artinya sebentar lagi ya, sebentar lagi. Jadi kan Sebentar lagi. Qalil itu kan sedikit ya, berarti sebentar lagi kalau lebih enaknya dibaca dalam bahasa Indonesia ya. Sebentar lagi itu ba'da qalil. Ya. Tapi kalau masih lama, ya kalau masih lama itu ba'da kathir gitu ya. Masih lama. Ba'da qalil itu sebentar lagi ya. Ba'da qalil tatlu'u syamsu. Sebentar lagi akan muncul matahari. Tola ayat lu. Nah, ini tola ayat lu itu artinya sebenarnya terbit ya. Terbit ya. Kemudian wa ana atawajjahu dan saya menuju ila syarqil ala yamini, menuju ke ya, jadi bisa menuju, bisa bermuajahah dalam artinya menghadap ya. Menghadap. Oh, saya menghadap. Dan saya menghadap menghadap kemana? Utara, Ustaz. Syarak. Syarak itu artinya timur ya. Timur, ya. Ila syarqi ke timur ala yamini. Sebelah kananku. Di sebelah kananku jihatul janubi wa ala yasari. Dan barat utara. Ya, Afan sebelumnya ya. Ala yamini tadi artinya apa? Tadi ala yamini di sebelah kananku, Ustaz. Sebelah kananku arah jihatul janubi. Ya. Wa ala yasari. Jadi yang ini itu satu kalimat ya sebenarnya ya kalau lihat ya. Ala yamini jihatul
janubi, itu artinya sebelah kananku Oh, itu arah iya, selatan. Jadi kan ketika dia itu menghadap ke timur ya. Kalau hadap ke timur kan dia kan sebelah kanannya adalah iya. arah Nah, selatan gitu ya. Kemudian lanjutannya wa'ala yasari. wa ala yasari jihatus syamali, dan di sebelah kiriku arah ke Arah barat, arah utara. arah utara. Kemudian Wa warai jihatul gharbi, dan di belakangku arah barat. arah barat. Ya, kemudian terakhir ini Fasyarkul wal gharabu wasyamalu. wal janubu. Wal janhu, yuk disambung ya. Wal Iya. janubu hiya al jihatul asliyah. Maka Maka fasyarku, maka timur hmm, dan barat, hmm, wasyamal dan utara. hmm, Wal janubu hiya jihatul asliyah, dan selatan dia adalah arah mata angin yang yang asli ya, asli, yang asli ya, pokok. yang pokok. Seperti itu ya, baik, benar ya, tadi ya jazakallahu khairan. Sekarang coba yang nomor dua boleh dibaca sama Bu Teti mungkin ya. Izin Ustaz tadi. Oh izin, ya, ya. Oh ya, ada chat ini ya. Ya, Bu Endah nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Bismillah. Wa syamsu tartafi'u qalilan. Dan matahari meninggi sedikit demi sedikit. sedikit demi sedikit itu kalilan ya. Kemudian Wal hawa'u al-ana dafi'un. Dan udara saat ini panas gitu ya. iya sih, jadi Davi itu mungkin lebih tepatnya menyengat mungkin ya. Oh, menyengat. Ya. Dan udara saat ini mulai menyengat gitu mungkin. Apa deh. Udara. Davi ini sebenarnya ya bisa dafa ya dafa gitu kan ya. Dafiun hangat, Ustaz. Oh, hangat. Iya. Di kamus. Oh, iya. Tapi soalnya bisa panas juga sih Pak Hatta sebenarnya ya. Soalnya ya menyengat juga bisa sebenarnya. Jadi bisa hangat, bisa menyengat. Cuman mungkin lebih tepatnya menghangat ya, karena di sini ya pelan-pelan gitu ya. Al-hawa'u al-ana dafi'un. Udara saat ini mulai menyengat. Fa'audu ilal manzili wa asta'iddu bi jami'il karorisi wal kutubi wal alatil madrasiyati. Dan aku berlindung ke Audu ya, bukan audu ya. Pakai dal ya. Pakai dal itu ada yaudu. Itu artinya adalah audu ya. Apa ya, Ustaz? kembali ya. Oh ya Allah, tak pikir kayak saya ingat ini di surat apa itu? Auzubillah. Ini ya, bacaan apa? Nah, Oh iya. Berarti saya kembali ke rumah. Dan wa astaidu dan bersiap-siap. Saya bersiap-siap. Bijami'il karorisi. Bijam'i ya, bukan bijami ya. Bijam'i. Tapi sama saja kan artinya ini? Artinya beda Bu ya. Kalau jami itu kan semuanya ya. Kalau jam itu artinya mengumpulkan ya. Kan jama itu kan, soal jama itu kan mengumpulkan dua sholat kan ya. Di menjama istilahnya ya. Jadi mengumpulkan. Oh iya. Dan saya tadi apa? Bersiap-siap. Ya bersiap-siap. Bersiap-siap. Maaf Ustaz. Oh ya. Maaf Ustaz. Dan saya bersiap-siap dengan mengumpulkan apa ini? Karoris itu apa Ustaz? Ya, karoris itu jamak daripada kurosah ya. Karoris buku. Kurosa itu penghapus ya. Buku tulis ya Bu ya. Ya. Dan bersiap-siap dengan mengumpulkan buku tulis dan buku-buku dan alat-alat sekolah. Alat sekolah ya. Suma adhabu ilal madrasati. Apa Ustaz? Ya, mungkin yang lain dulu mungkin ya. Lagi mungkin belum minum mungkin ya. Bisa minum dulu.
Yang dulu Ya, nggak dilanjut. apa-apa. Oh, Nggak nggak apa-apa, apa-apa. Ustaz. Oh ya. Kemudian saya pergi ke sekolah. Sekolah. Kemudian Ajlisu fil fasli hunaka. Saya duduk di kelas sana. di sana. Sana. Wa ana atawajjahu ilal ustadi. Dan saya menghadap ke ustadz, gitu ya, ke Ya. guru. Kemudian, Wa ustadi dan guru saya yatawajjahu ila talamidi. Menghadap ke murid-murid. kemudian Madrasati tatawajjahu ila sekolahku menghadap ke ila syamalin. ya boleh. Jihatu madrasati jihatu nasional. Baik, jazakillah khairan ya, Bu Enda ya, ada benar ya. Nah, ini kita dilihatkan nih di sini ya. Nah, ini kan ada 8 ya, 8 arah mata angin. Ada yang pokok 4 ya, yang syamal, janub, syarq sama gharb. Kalau yang syamal syarqi ini yang apa namanya cabang ya, syamal syarqi, syamal gharbi. Nah, ini lebih mudah ya. Jadi kalau syamal sama syarqi berarti jadinya syamal syarqi ya. Kalau syamal sama gharb berarti syamal gharbian, didahulukan yang syamalnya seperti itu ya. Nah, sama juga dengan janub dengan syarq. Di antara keduanya ada yang namanya janub syarqi. Nah, janub syarqi ini ya gabungan antara dua mata angin ini ya. Jadi janub syarqi. Nah, kalau gabungan janub sama gharbi jadinya janubun gharbi ya, seperti itu ya. Ya, mungkin sekalian ya, boleh dibaca di sini ada paragraf baru, boleh sama dibaca sama Bu Nia di sini ada Bu Iva. Bu Nia apa? Bu Nia? Atau mungkin izin ya Bu Nia ya. Mungkin ke Bu Iva mungkin. Bu Iva boleh? Ya, ba'da darsil akhiri akhroju bidang Akhruju ya, bukan akhraju ya. Akhruju ya. ba'da darsil akhiri akhroju minal madrasati summa a'udu ilal baiti. Setelah pelajaran yang terakhir, keluar dari sekolah. Kemudian saya kembali ke rumah. Sufi wasoti samai tamilu ilal ghorbi qalilan. Matahari wasoti sama Iya, berada di wasat. Wasat artinya apa? Tengah ya. Di wasatiyah ya. Agama tengah. Jadi dan matahari berada di tengah sama artinya apa? Sama langit. Iya, di tengah langit ya. Kemudian tamilu Di tengah langit yang nah, malayamilu ini ya fi'il ya. Malayamilu itu artinya adalah condong ya. Condong. Makanya ada yang namanya mal. Mal itu kan artinya harta ya. Makanya dari situ kemudian muncul bahwasanya harta ini yang bikin orang itu condong kepada keburukan gitu ya. Makanya jangan terlalu banyak mencari harta gitu ya. Di tamilu ini menggunakan ta ya. Dan kalau ta itu menggunakan kata ganti hiya. Kembali kemana? Kembali ke asyams ya. Syams ini meskipun dia nggak diakhiri dengan dawan putoh, dia memiliki sifat muannas ya. Makanya tamilu ilal gharbi qalilan. Matahari tadi itu condong ke mana Bu? condong ke arah barat sedikit ke barat gitu ya maksudnya ya. Kemudian Rika waktu zuhri. Waktu zuhur. Itu adalah waktu zuhur. Kemudian Fil baiti usolli sholat zuhri. Di rumah saya sholat zuhur. Kemudian Atagodda wa ba'da dzalika astarihu. Kemudian saya tagodda. Tagodda itu makan siang ya. Saya makan siang dan setelah itu saya istirahat. Ya. Kemudian
Oh ya, mungkin yang lain ya. Baik, silahkan ya Bu Iva ya, udah benar tadi ya, udah dibacanya. Sekarang yang lain paragraf selanjutnya di sini mungkin ada Pak Teddy mungkin ya Pak Teddy. Ustaz. Yang mana Ustaz? Yang ini Asyamsu Tamilu. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu tamilu ilal gharbi syai'an fa syai'an. Matahari condong ke arah barat sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Wa hararatuha tanqusu qalilan. Dan panasnya sedikit berkurang. Iya, panasnya ya, hararah ya. Kemudian Thumma ya'ti waqtul 'asr. Kemudian datang waktu asar. Wa ba'da salatil al-abu ma'a sahibi au ashtaghilu. Dan setelah salat saya bermain bersama sahabat saya atau saya sibuk gitu saja. Saya sibuk. Saya sibuk thumma taghibu syamsu. Kemudian terbenam matahari. Terbenam. Jadi ghaaba yaghibu ini mirip dengan ghaib ya. Ghaib itu artinya kan enggak hadir kan ya. Jadi hilang mungkin lebih tepatnya ya, hilang. Kemudian matahari hilang gitu ya. Atau mungkin terbenam juga boleh tadi ya. Nah, tapi kalau terbenam itu kan biasanya sedikit demi sedikit ya. Kalau ghaaba yaghibu ini langsung hilang gitu Hilang ya. saja. Nah, Thumma hilang aja. taghibu syams. Kemudian matahari menghilang. Kemudian Falaisa fid dunya nurun. Maka tidak ada di dunia cahaya. kemudian Fayati lailu fa usalli salatal maghribi wa ba'da qalil usalli isya. Maka datang atau tiba waktu malam, maka saya salat maghrib wa ba'da qalil, dan sebentar lagi saya salat isya. Kemudian Itu saja. ya benar. Wa fi salati atawajjahu ila al-gharbi amilu ila shimali qalilan. Dan di dalam salat saya mengarah ila al-gharbi ke barat. Ya. Amilu ila shimal, agak sedikit condong ke utara. Oh, jadi apa ya sebenarnya? Ini yang benar adalah syamal bukan shimal ya. Nah, Oh kalau iya, shimal shimal itu kiri saja. kiri, ya benar. Jadi shimal itu kiri. Kalau syamal itu utara. Jadi yang benar adalah syamal ya. Jadi shimal dengan yusra itu sama ya. Shimal dengan yusra itu sama ya. Baik, lanjutannya Pak Teddy. Al-Ka'batu fi Makkah. Itu kayaknya disambung saja. Enggak. Ini beda pembahasannya. Al-Ka'batu fi Makkah. Ka'bah berada di Mekah. Hiya fi shimalil gharbi min Indonesia taqriban. Dia berada di utara apa? Utara barat saja. Utara barat. Ini barat laut ya, barat laut. Barat. Iya. Bahasa Indonesianya emang lebih susah ya daripada bahasa Arabnya ya. Jadi barat laut. Dia berada di apa tadi, Sen? Barat laut ya. Barat laut. Dia berada di barat laut dari Indonesia kira-kira takriban kira-kira ya. Baik, jazakallah khairan ya, dan benar ya Pak tadi ya. Sekarang yang nomor 5 boleh ke Pak, atau mungkin Bu Tati udah gabung, Bu Tati? Udah, Ustaz. Oh ya. Apa tadi? Al-jihatu baina syamali wal gharbi hiya syamalul gharbiyu. Menghadap antara Bukan menghadap ya, jihah ini artinya arah ya. Oh, sorry. Arah. Oh ya. Arah antara utara dan barat adalah timur laut. Timur laut. Barat laut ya, Bu ya. Timur laut atau barat laut? Barat laut ya, sama. Barat laut ya. Jadi, Kemudian iya emang bahasa Indonesia lebih susah ya daripada bahasa Arabnya. maaf, ya. barat laut. Salah ini bacanya. Wal jihatu baina syamali wasyarqi hiya syamalus syarqi. Arah antara utara dan timur adalah syamalus syarqi. Timur laut. Timur laut ya.
Wal jihatu bainal janubi wasyarqi hiyal janubus syarqiyu. Arah antara selatan dan timur adalah barat daya. Wal jihatu bainal janubi wal gharbi hiyal janubul gharbiyu. Arah antara selatan dan barat adalah barat daya. Jangan lebih ya barat daya ya. Kemudian Tilka hiyal jihatul gharbiyyah. Itu Gharbiyyah. adalah apa? Far'iyah ya. Far'iyah. Itu adalah arah mata angin cabang itu. Iya benar. Adalah arah mata angin cabang. Na'riful jihatil asliyata biwasitotis syamsi au bil busulah. Busolah ya. Ini busolah apa busulah? Busolah. Ya busolah. Ya boleh diartikan dulu ya tadi apa Bu? Na'rifu. Apa ya? Arafa ya'rifu ya. Arafa ya'rifu itu artinya mengetahui ya. Mengetahui arah. Ya, maksudnya di situ kan pakai nun ya Bu ya. Berarti kalau pakai nun itu kami mengetahui. Ya, kami mengetahui. Kami mengetahui arah sholat ya. Jihadul asliyah, asal ya. Atau arah apa namanya? Arah mata angin pokok ya. Pokok. Oh, yang pokok ya. Oh ya, jihatus solihah. Dengan wasitoh itu maksudnya adalah apa ya istilahnya dengan wasitoh itu via istilahnya itu ya, via apa sih maksudnya? Apa sih bukan ya? Apa sih? Dengan menggunakan gitu ya mungkin ya, dengan menggunakan gitu ya depannya. Dengan menggunakan matahari ya Ustaz? Iya. Atau dengan busulah tuh. Iya, busulah itu alat ya Bu ya. Alat. Jadi maksudnya alat buat mengetahui kompas, ya? Kompas ya benar. Busulah itu kompas. Dengan kompas. Wahia jihazun fihi ibrotun mumaghnatotun taduru ala mihwarin daqiqin yattajihu ra'suhal ahmaru ila nahiyatis syamali daiman. Dan dia jihazun itu apa ya Ustaz? Jihaz itu artinya adalah alat ya Bu, jihaz itu artinya. Jihaz itu artinya alat ya. Alat di dalamnya. Ada apa? Ibrotun apa? Ibrah itu semacam silat ya. Jarum. Jarum. Natotun, nggak tahu semua ini Ustaz. Iya ini agak susah ini. Saya juga sebenarnya ya apa saya juga nggak berapa tahu ini. Nato itu apa ya? Saya masih berapa tahu ini juga. Ya istilahnya sih ini menjelaskan maksud daripada kompas gitu aja ya. Jadi di kompas itu kan ada jarumnya ya. Kemudian di dalamnya di dalamnya ada jarum, taton, tadur ala mihwarin dakikin yang dia itu memang apa namanya menunjukkan suatu arah yang memang benar-benar dakik yang dia itu sangat apa namanya dakik itu ada yang kepastian gitu ya, pasti banget gitu istilahnya apa ya istilahnya itu dakik itu tepat gitu istilahnya ya. Dengan tepat ya. Ayat tajihura suha jadi menghadap
kepalanya ya. Jadi maksudnya kepala jarum tadi ya. Kepalanya itu menghadap ke maksudnya kepalanya yang merah itu menghadap ke Merah yang merah. nahiyatis syamal, ke arah atau ke ujung utara daima, selalu. Ya. Ini nanti coba saya cari ya. Magnetatun ini artinya apa saya nggak ingat juga ya. Kalau di kamus Ustaz, itu magnetik. Oh iya, magnet ya. Iya, Magnetik. yang berasal dari magnet kalau gitu ya. Jadi magnetik. Magnetik ini kan sifat ya kalau dalam bahasa Inggris ya, datik di situ ya. Jadi memang sifat. Ini kan istilahnya kalau dalam ilmu sorof adalahnya ismul maf'ul ya. Magnetatun. Magnetik. Taduru. Dara ya dulu ini berputar ya. Jadi di dalamnya ada alat, dia adalah alat, di dalamnya ada jarum magnetik. Jarum yang dia itu magnet gitu ya, jarum magnet. Taduru berputar ala mihwarin dakik, berputar pada suatu poros yang tepat gitu ya. Mihwar itu artinya poros. Ya. Yattajihu ra'sul ahmar, kepalanya yang merah. Itu ini lagi marah kali ya kepalanya. Yattajihu ra'sul ahmar ila nahyati syamali, ya, menghadap ke sisi utara selalu. Daiman itu artinya selalu ya. Always ya. Gitu. Ya. Baik, jazakillah khairan ya. Bu tadi udah dibacakan ya. Udah benar. Dan sekarang sudah jam 10 lebih ya. Jadi mungkin sementara sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil dan juga istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan juga kafaratul majalis, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam ila an alqakum astaudiukum Allah fi ma la yadi'u wa da'i'u. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam.